Selamat datang di Tuesday Night Chat, episode kedua. Tuesday ya? Tuesday. Bener ya pronunciation-nya? Tuesday Night Chat, volume kedua. Edisi kedua dan kami masih di Koenko Creative Hub. Koenko Innovation Hub. Innovation Hub. Jalan di Pati Ukur nomor 33 kawan. Iya, itu jadi sebuah coworking space. U33 itu jadi dia ada hall buat kayak kita nih buat kayak take video, kalau live juga bisa ya. Terus ada hall juga buat event, terus ada kantor-kantor juga disewain, ada common space juga untuk public space buat orang yang kerja gitu, sewa harian dan lain-lain. Nah, untuk info lebih lanjutnya dilihat di mana? Di Instagramnya koenko.id. Oke, jadi sana ada info lengkapnya ya. Yap. Dan bersama kami sekarang sudah ada Indra. Aditya Indra. Lu sebutnya Aditya Indra atau Indra sih? Indra aja. Kenapa nggak Adit? Sebut Adit nggak sih? Ada. Orang lama pasti ya? Kalau yang istilahnya kenal nongkrong ya pasti Indra. Kalau yang baru kenal atau lihat di sosial media ya Adit. Adit. Adit Tapi ya. serius, gue juga dulu awal-awal kenal lu kan gitu. Dit nih. Adit, tapi kok orang manggilnya Indra. Ke filter tuh. Iya, Indra. Tapi Indra sering Bogor. ketukar gak sih Indra Cino dan lu sebenarnya? Apalagi satu band sekarang ya. Tuh. Iya sih. Ada sih. Sekarang Indra Bata. Iya bener banyak ya. Makanya paling simpelnya Indra mana? Bogor. Udah Bogor. Kalau nggak Indra Frek itu lebih ini kan lebih ini. Kalau Indra Frek Zip masih ada jalan dua nggak kan. sih? Frek posisinya sih saat ini kayaknya vokalisnya tuh lagi baru punya anak lagi, anak kedua, terus beberapa teman-teman juga sibuk. Jadi ya menunggu mereka sih. Kalau gua gas terus. Kalau saya gas terus. Oh, berarti sekarang mah kesibukan kalau ngeband sama si Zip berarti. Saat ini digas terusnya Zip. Zip itu sebenarnya 2000 berapa sih berarti? Zip Mulainya? itu sebenarnya projectnya 2019 ya? before pandemic 2019 sebenarnya tuh udah inisiasi ngobrol-ngobrol, udah jamming, Yeah. udah jadi, terus awal pandemic nge-tag. Oh. Yang pertama punya ide buat bikin Zip siapa Indra? Sebenarnya si Zip itu kayak gua tuh ngobrol sama Cino, bikin band yuk. Gue ngobrol sama Jan, bikin band yuk. Gue ngobrol sama Regi, bikin band yuk. Nah di perspektif gue kayak ini dibanding gue bikin satu-satu, ya udah gue kumpulin aja gitu. Jadi dibanding kayak terpisah ini, terpisah itu, ya udah, yuk. Apa lu mau nggak kalau ngeband sama Cino? Lu mau nggak ngeband sama Jan? Lu mau nggak ngeband sama Regi? Jadi lu yang ngejodohin lah ya? Jadinya ya kayak langsung dibikin grup, ya udah langsung tuh ngobrol, yuk bikin. Ada konsep gini, jalan. Terus ya nyari personil kayak lu jadi posisi apa? Itu semuanya bisa ya itu ya? Iya sih. Sampai akhirnya ya jadi yang saat ini ada gitu. Si Jan vokal, Cino gitar, gua gitar, Regi bass, si Bagas drum. Drum ya. Gitu. Itu semuanya punya band-band gede juga lumayan gede. Ya, itu kan makanya Zip kan hardcore superstar, supergroup. Udah kita cukup ngomongin bandnya ya. Kita ngomongin Langsung tentang ya. personalnya. Iya, Karena iya. Tuesday Night Chat itu lebih ngomongin profesi di luar musik ya. Yes, di luar sebagai musisi. Ya, Meskipun Indra orang juga- nggak ngomong, Hah? meskipun Indra juga pasti nggak ngomong gue mah bukan musisi, Iya. musik aja gitu. Musisi lah, sebagai musisi di luarnya ya. Sebenarnya ngapain aja sih seorang Indra gitu? Lu ngapain sih, Indra? Musik mah passion. Ada Asik. passion. Musik Udah di deh. sini. Bukan for living nggak kalau? Oh enggak. Nah ini nih. Jadi chatannya sama Hasbi, ya ini ngobrolin apa Habi? Gitu. Enggak ya gini mah di luar musik-musikan. ya. Nah di luar musik-musikan saat ini profesional ya kerja di korporasi gitu. SE? SE digital marketing. Oh, itu berarti bagian dari marketing komunikasi ya? Marketing umbrella besarnya marketing, turunannya Markom. Markom kebagi tuh online offline. Nah, lu yang mana? Online? Online jadinya. Digital ya? Dan kalau biasanya di big company ada lagi ada PR-nya, terus ada CRM-nya, terus biasanya ya PR Korkom offline. Ada event sebenarnya, ada event lagi tuh. Oh event offline berarti. Jadi ada Markom offline, tapi ada eventnya juga. Bahkan kalau dulu gua di retail itu ada yang hanya khusus untuk POP.
POP itu ngecek POP itu POP go. beda itu. POP itu POP itu singkatan apa? Point of enggak, Point of bukan. view pakai P. gue lupa. Cuma kalau paling simpel deh ke toko itu ada X-banner, nah itu POP itu. iya. Nah kalau implementasiannya misalkan ke istilahnya apa ya? Kalau dulu distro ya, kalau sekarang kan konsep store. Ya. Nah, konsep store tuh printingannya, terus tata Display letak barang nih kayak juga gini berarti. nih. Hampir kayak visual merchandiser kali ya? Enggak beda. Nah kalau di retail Fashion itu gitu. fashion kan Visual visual merchandiser. merchandiser. Nah kalau di retail kayak produk itu ada yang ngurus itunya juga tuh. Dia ngechecking misalkan sesimpel lo ngeliat kan lampunya mati nih. Nah dia tuh yang bertanggung jawab. Nah, Oh bukan si toko yang Bukan. gitu berarti. Oh. Kan biasanya di big multinational company retailnya ada banyak kan, branchnya ada banyak, Iya, iya. dealernya ada banyak. Nah si orang itu tuh yang ngecekin dan dia udah jalan terus tuh tugasnya. Nanti dia report kayak lampu mati, lampu ini nanti minta budget ya gitu-gitu. kalau lu bertanggung jawab sebagai apa? Nah kalau di Scoop guanya kerjaan lu sendiri deh. scope-nya benar-benar end to end di digital. End to end digital tuh gimana berarti? Dari istilahnya consumer melihat sampai akhirnya consumer tuh bisa membeli, nggak hanya membeli, kita juga meretain kembali biar dia nggak hanya satu kali purchase. Jadi kita bisa bikin cycle lagi gitu. Iya, iya. Nah setelah itu di funnelnya, di flow customer experience-nya itu kita exercise lagi tuh. Misalkan paling simpelnya hard sell, soft sell. Nah hard sell kan otomatis kita ngeharapkan mereka tuh convert as a sales. Namun kita juga kayak ngebring mereka tuh apa ya istilahnya benefit untuk mereka. Terus yang mereka pengen cari tuh apa. Jadi nggak hanya sentris dari company, kita juga sentris as a customer gitu. Customer ini apa nama sebutan itu ya? Customer experience. Customer bareng gitu berarti ya. Atau user experience sih customer kalau ini. Customer user experience si usernya, cuma customer experience customer ingin apa nih? Biasanya pengimplementasian user experience tuh lebih ke kalau di digital ya, itu di as a platform, misalkan di website, apa di sosial media atau di apps atau di desain yang gitu-gitu ya. Nah kalau customer experience sudah whole, lo ngebayangin customernya tuh mereka pertama kali ke-triggering apa, terus tertarik untuk habis membeli. dari situ funnelnya di mana, di online atau offline kah? Nah online dan offline ini kita mau sync-nya gimana? Nah sampai akhirnya convertnya dia kemana? Di online kah belinya atau di offline kah? Nah dua-duanya kan kalau pemahaman gue as a profesional semua tuh berkaitan gitu. Kita nggak bisa kayak pointing, lu digital tugas lu enggak. Ya lu offline juga tugas untuk kolaborasi ke online. Begitu pun sebaliknya. Lu misalkan desain, ya lu present untuk di offline dan online. Buat kontennya Ngeliatnya kalau desainnya. maksudnya looks-nya kan ya dari tim desain gitu. Gue yang ngebrief kayak hot mappingnya di website ini gini nih, yang ini berarti lu naruh aset UI-nya di sini nih, buttonnya, CTA-nya kayak gitu, warnanya ini, terus teksnya di sini. Oh itu teh sebenarnya research juga. suggestion dari tim digital marketing juga. Digital kan gue kayak punya tools gitu. Gue punya tools di luar analitik, gue juga punya behaviornya, gue punya kayak tadi gue bilang hot mappingnya tuh di mana gitu. Kayak tadi lu nanya kan user experience sama customer experience. Nah, as a digital kita ngelihatnya user experience tuh. Kayak misalkan user ini ngelihat brand lu dari mana sih sebenarnya? Paling simpel kan Instagram. Masa sih? Nah, coba kita deep dive lagi. Oh, ternyata dia tuh Instagram cuma ngelihat doang loh. As a conversion, dia ternyata di web. Dia ngeklik ke page apa. Nah dari page apa dia lari kemana lagi. Nah itu tuh bener-bener di plan. Istilahnya si user experience itu tuh kita bikin flow-nya. Habis kita bikin flow kita turunin ke revamping. Kira revamping baru kita implementasi. Itu semua bener-bener gua set up tuh. Makanya tadi gue bilang end to end. Belum lagi end to end digital nanti gue ngesingin lagi ke si offline. Belum lagi gue ngesingin ke si Korkom. Ke
PR-nya. Sampai akhirnya nanti kita bikin 360 gitu. Muter aja Biasanya sih saat ini since berarti profesional gue 2013. Sampai saat ini biasanya yang ngejahit tuh gue. Ngerjain apa 360-nya Semuanya berarti? 360-nya tuh gue karena biasanya offline tuh gue pengennya gini nih. Mereka nggak tahu how to convertnya di digital biasanya. Terus mereka cuma kayak gue pengennya gini-gini. Nah gue bisa ngebedah lagi tuh. Kayak di web misalkan ada pop up, Iya. ada newsletter, subscription kan. Terus ada formnya, terus ada istilahnya slider. Terus digital juga ada pointing, terus ada email blast. Lo bisa kayak istilahnya meretain si Customer yang lama. customer gitu ya. lagi via CRM. Iya. Banyak banget. Nah itu tuh gue kasih suggest tuh. Biasanya ke tim produk, ke tim sales, ke ya tim marketing itu sendiri. Karena biasanya ya apalagi gue di digital rada banyak gue di teknis gitu. Di technical maksudnya kayak di website, di setup iklan, setup analytics, setup parameter iklan di advertorial gitu. Advertorialnya nggak cuma kayak social media tapi ada Google, ada yang lain-lain. Nah biasanya tuh langsung di end gue tuh. Nah biasanya karena standar di Markom tuh apalagi kalau base-nya dari dulunya visip atau komunikasi, ya mereka cuma ngomongnya awareness tuh. Atau saat ini yang tadi lo juga mention engagement. Tapi itu jauh lebih dari situ gitu. Bahkan maksudnya kalau kita ngomong marketing funnel, lo cuma baru ngomong 2 nih, awareness sama engagement. Belum ada action, belum ada share, belum ada return. Ini masih banyak. Hasbi udah ngeliat deck gua tuh kemarin. Iya betul. Sempat. Apa aja tadi Ndra? Awareness. Marketing funnel tuh paling simple ada 5. Menurut gue itu simple ya. Awareness tuh lu ngeliat tuh. First gate kayak ibaratnya nih sponsor kita nih ya. Kopi Barami. Barami Terima kasih. Coffee. Barami Coffee. Barami Coffee, Mantap. Nah, lu ngeliat dia di mana nih? Di Buah Batu. Nah, awareness nih kan baru ngeliat naik motor. Lewat. Nah, engage tuh lu masuk tuh. Tertarik buat masuk ya? Iya baru engage aja tuh. Maksudnya interest tuh kan lu belum attract ya. Nah engage tuh lu memang udah kayak nanya gitu. Udah datang, udah sampai megang, itu engage tuh. Kalau di sosial media ya lu nge-likes, lu nge-comment, lu nge-share, lu sudah ada interaksi lah ya sama interactionnya gitu. That's why itu engage tuh. Nah udah habis engage ya lu gue mau beli nih. Action tuh. Action tuh bisa sales atau apapun. Maksudnya nggak kadang kan nggak melulu sales ya. Kalau Berarti gimana objektifnya juga mungkin ya? mindsetnya makanya gue sih di Markom, gue terdidik tuh di profesional gue, sales itu di tim sales. Gue tuh meretain customer. Jadi kayak gue setelah meretain, kayak ambillah dia ngisi form deh. Nah itu KPI gue done tuh. Gue dapat user databasing, gue done. Sales itu bertindak sampai dia beli. Nah itu tuh orang sales tuh. Bentar, bisa takut ada yang ngerti. KPI itu apa? Singkatan apa? Key Performer Index. Key Performance Index tuh ya. Kalau di sales itu ROI. ROI atau Return of Investment. Oke. Nah itu udah beda tuh. Di marketing itu KPI. Kalau di sales itu ROI. Nah itu bener-bener beririsan cuma itu berbeda gitu. Makanya kalau dulu di istilahnya sampai sekarang di profesional gue kalau di multinasional Markom tuh tidak dibebankan untuk sales. Cuma kita support tim sales. Berhubungan cuma bukan di gua tuh. Tapi gue nge-support biar gimana caranya Ada salesnya tuh Customer itu tertarik untuk membeli. gitu. Karena pada akhirnya mindsetnya tuh gini soalnya. Kalau tim sales itu gue yang cari duit. Tim marketing lu yang ngabisin duit. Iya benar. Nah itu tuh makanya selalu kontradiksi. That's why ada KPI ROI.
Oh, berarti secara untuk sederhana mah menjaganya ya? kalau KPI itu lebih ke kayak apa ya? Achievement Achievement. kayak gue mau engagement ngejar gitu-gitu segala macam gitu. engagement 3%. Hah? Visit 1 juta visitor, page view berapa KPI tuh? Kalau Gue kejar tuh. Kalau ROI mah lebih ngomongin Sales. pendapatannya berarti ya. Udah Berapa apa, rupiah yang kita dapat dari penjualan barang betul. tersebut. Belum lagi nanti oke. kan ada support, ada back Iya, margin, ada diskon. Wah itu udah tim sales lah. Gue cuma support aja tuh biasanya. Nah tadi kita berarti sampai di action kan, marketing funnel ketiga. Yes. Terus setelah itu gue tuh retain, meretain tuh dengan cara apakah setelah beli gue diemin aja atau gue pegang nih. Supaya dapat beli lagi berikutnya. Dia tuh ada interaksi sama gue untuk as a loyalty. Misalkan paling simpel biasanya kopi ini dapat member. Kalau next beli lagi atau 10 datang lagi dapat diskon atau nanti bawa orang. Nah, itu loyalty Itu tuh. retain, Itu meretain. Oke. Biasanya retain sama loyalty di marketing funnel itu deh. Ya sama aja kayak tadi yang gue bilang action atau sales. Ya. Itu ya beda-beda pengertian cuma secara funnelnya di situ. Beda objektifnya mungkin ya. Kalau misalkan orang soalnya digital marketing kalau kan actionnya mungkin lebih ke kayak berapa klik, berapa view gitu enggak ya enggak sih? yang tadi retain dan loyalty sebenarnya sama, cuma istilahnya dari buku mana yang nerbitin itu aja dari si siapa oke. nih. Iya, iya, Makanya iya. tadi gue bilang awareness sudah sama, engagement sama. Nah action tuh bisa sales, bisa conversion, sales. Retain tuh bisa loyalty. Iya. Nah habis itu setelah lu udah tadi nge-grabbing dia untuk kayak ada loyalty sama brand lu, baru dia tuh nantinya akan nge-share. Oh, Nge-share oke. entah ke temennya, Iya, entah iya, ke keluarganya. Nah Atau itu di nanti sosmed gitu ya. balik lagi tuh Ke awal lagi. ke awareness lagi, funnelnya begitu terus. Oh, nah betul. gue yang ngejagain itu tetap berjalan dan biasanya di funnel itu gue ngasih KPI tuh. Gue ngasih kayak parameter apa untuk apakah campaign kita atau activity kita sukses atau tidak gitu. Oh berarti per itunya tuh ada Semua targetnya berapa? harus diparameterin. Biar terjaga ya. Biar lu tuh jelas ngerjain apa. Ada hasilnya gitu kelihatan. Iya maksudnya Ya gue kayak segini gitu. selama ini yang lu kerjain tuh nonsense atau lu kerjain tuh kelihatan gitu. Iya, iya. Maksudnya kadang kan kayak ini paling simpel ya, biasanya di tim kreatif. Gue ngerjain banyak ini tuh support sales kita gak sih? Ini video nih misalkan, ini tuh sebenarnya relevan gak sih? Iya, iya. Nah pertanyaan itu tuh kan maksudnya lu bingung nanya ke siapa dan itu nggak terjawab dan di mana gue bisa bertanya. Iya. Dan itu biasanya di saat gue masuk ke company gue yang ngasih literasi itu karena kan gue yang megang kayak analyticsnya, bahkan gue pernah kesempatan punya big data, itu gue bisa tahu kompetitor gue ngomongin apa. Oh iya? Sampai segitunya? Kacau. Iya, gue bisa tahu negatif statementnya brand lo ngomongin apa, kompetitor gue positif statementnya apa, bahkan sampai istilahnya kalau di digital tuh tag, ya hashtag apapun itu tag ya. Gue tahu poin-poin tag lagi ngomongin apa si brand lu pada nih. Sampai segitunya tuh, cool. Itu biasanya brand-brand yang udah investment gede sih. Di ininya apa di As a brand multinasionalnya iya, tuh iya. mereka mau investing segitu gitu karena nggak semua brand mau invest ke sana. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang disambungin sama konsumen Indonesia untuk digital itu mereka masih mau nggak sih? Maksudnya kan untuk sekarang maksudnya konsumen Indonesia tuh lebih memilih untuk offline kalau nggak marketplace lah ya. Iya, Kalau iya. dari web langsung kan agak susah tuh. Nah. Itu cara ngakalinnya gimana loh? Gue ngomongnya secara sales dulu ya. No. Maksudnya lo jadi relevan nih. Iya. Biasanya kalau kita ngomong sales dari online tuh paling besar tuh 10%. sales dari online 10%. 10% dibandingkan offline ya? Paling besar tuh. Oh. Selama gue kerja. Itu online website si perusahaannya kan? Online bisnis. Bukan Apapun. marketplace apapun kan ya? Udah all. Oh udah all sama Itu marketplace. sebelum pandemi atau setelah pandemi? Atau pas pandemi? Dua-duanya segitu aja persentasenya 10%. kurang lebih. Ya mungkin lu terjunnya di perusahaan-perusahaan yang emang harus lihat barang Besar. kayaknya ya. Iya dan Kayak kamera kan dulu ya orang-orang kan consumer base lah gitu. pengennya tuh Produk. produk lihatnya gitu. Iya kelihatan. Nah
Itu tuh hanya 10% kontribusi sales as a company biasanya di fiscal year. Fiscal year itu setahun ya. Nah, cuma ada hal yang harus dipoinin di sini. Secara kontribusi untuk as a awareness, yang tadi gue bilang 360 ada online dan offline. Di saat lu datang ke toko, atau simple bidang lu misalkan retail baju kan ya. Lu datang ke distro atau concept store. Udah megang kan ya, lu pasti perlu interaction, touch ya. Lu pengen tahu detailnya, lu pasti kemana? Sosial media, website, iklan, berita, apapun itu kan yang lu cari di Google. Nah itu mana? Online kan? Online. Oh jadi lebih ngebentuk awareness ya? Depend makanya. Maksudnya kayak tadi kan lu mention market juga gila. Pun biasanya privilege brand punya e-commerce sendiri, punya channel sendiri itu untuk di part loyalty biasanya. Kita nggak mungkin bisa fight kayak yang C2C ya. Karena C2C bakar duit di price-nya itu luar biasa. Dan iklannya juga luar biasa untuk bakar duit istilahnya ya, editorialnya. Nah, kita nggak mungkin ngomong di sana, cuma akhirnya kita ngomongnya loyalty-nya. Benefitnya apa, warranty-nya, poinnya, terus lu mendapatkan apa nih informasi pertama, lu istilahnya kayak lu mau beli produk A, lu orang pertama nih yang tahu. Nah itu bisa gue garanti as a brand. Janjian dari brand kayak dapat gitu newsletter gitu ya? Iya. Dan newsletternya tuh bahkan sekarang kalau di CRM, lu bisa bener kayak programmatic gitu. Maksudnya programmatic dalam arti gak hanya di email, tapi ada di WhatsApp, ada di website. Bahkan gue dulu paling mantepnya ya, gue bisa nge-programmatic lu as a user. Misalkan lu ke daerah mana, toko A, sebelum lu ngeklik iklan di handphone lu, itu akan terus muncul. Kalau lu pernah, paling simpel gini deh. Yang lu omongin atau lu ke toko mana, ke tempat mana, kok gue dapet iklan ini. Biasanya elektronik gitu kan. Kalau gue ke toko elektronik apa gitu. Nah, suka pokoknya dapat brand-brand tuh. gede tuh. Gitu. Nah, gitu tuh dari situ ya? Udah di set itu tuh. Pernah nge-set itu. Lu nge-setnya di mana apanya? Yang datang ke daerah atau daerah toko dan tertentu? toko tersebut. Gitu gue ada campaign produknya yang lumayan jor-joran, budgetnya MM-an gitu. Itu budget apa? Budget marketingnya berarti? Budget bakar duit aja tuh. Advertorial. Karena itu programmatic tuh udah advertorial ya. Terus? Itu bener-bener kayak lu dihantui deh personal lu. Di rongrong aja ya? Selama belum ngeklik, selama belum nggak action. Bahkan bener. KPI gue tuh ngesetnya adalah lu sampai ada di add to cart. Beli itu susah kan. Beli itu kan udah ada step transaksi kan. Nah add to cart kan lu udah bisa sampai isi form gitu. Nah sampai situ. Cool kan ya. Nah itu tuh sudah di apa kayak dua pemain besar digital ya, sebutnya Facebook dan Google tuh udah ngasih feature itu gitu. Dan benefit gue as profesional di multinational company, biasanya gue di-invite sama Facebook sama Google. Nih kita ada fitur apa gitu. Fitur terbaru yang lu pada belum tahu. Anjir. Gitu. Dan ada minimal spending gitu. Cool kan. Buat nge-ads-nya minimal spending nge-ads. Untuk bakar duit. Untuk bakar duitnya ya. Karena ads tuh gak cuma kayak ads yang simple kita Facebook atau keluar Instagram Google, karena programatiknya tuh itu ngeri gitu. Alik lah ya. Parah karena selama lu masih login pakai email lu, selesai lu. Jadi kan sekarang banyak yang juga ngomong-ngomong apa tuh? Data diri kita, email kita di mana-mana gitu kan, kesebar di mana-mana dijual. Ya selama lu punya Facebook, lu jangan ngomongin itu. Sesimpel di mana-mana. Sesimpel lu jangan, kalau Facebook kan tarik mundurnya lu punya email. Iya benar. Dari email aja. Iya. Selama lu masih connect email lu di handphone lu, hidup lu ya di tracking pasti terus. kena aja berarti terus ya. kan. Di tracking terus tanpa harus lu
kayak nonaktifin location lu. Iya, iya. Gitu-gitu Bi. No. Cool ya. Tapi lu sekarang udah masuk ke metaverse belum? Belum sih gue. Tapi bakalan ada ke sana gak sih isi Cuma ini aja apa Masih kayak lucu-lucuan, bukan lucu-lucuan apa ya? topik-topik pop up aja gitu loh. Cuma Heeh. secara implementasi as a business, as a profesional Belum nggak ya? ada tuh. Ini gila ya, maksudnya ngomongin. Maksudnya- maksudnya dulu Seribet kan itu gitu. Sekompleks kita itu. berdua kira tuh kayak digital marketing tuh ya udah Sosial sebatas, media sosial nih, media. Instagram, Facebook Instagram. Ads dan Google Ads saja. Ternyata kan setelah diceritain ada 360 lah tadi, terus ada apa Funnelnya. funnel segala Ada macam 5 gitu ya. step itu yang marketing tadi. Iya, yang marketing tadi Funnel. yang funnel Karena itu. yang paling simple di marketing funnel tuh kadang kalau lu googling aja sekarang marketing funnel itu segitiga terbalik. Iya. Paling simpel itu cuma ada 4. Awareness, engagement, action sama share. Hmm. Nah loyalty itu biasanya nggak kesebut karena ya beberapa big brand aja nggak aware dengan CRM, dengan loyalty. CRM tuh nggak melulu tentang kayak poin-poin yang MLM base. Iya, iya, heeh. Cuma CRM itu paling simpel email blast aja itu CRM. Hmm. Oh. Yang lo subscribe Iya, iya, iya. ada Newsletter tuh, gitu terus kan. yang lo add cookies yang Iya. lo Iya, iya. bersedia. Saya bersedia. cookies ya. Ya, sekarang ada itu terus ya. Iya karena Accept itu kan lo cookies. harus aware karena data lo ke Grab. Nah itu gua istilahnya diolah gua ya? iklanin IP lu gitu. Iya. Iya, iya. Dan salah satu kesalahan kita itu jarang membaca term and condition ya. Nah Ya. ini FYI juga gue yakin lu pada nggak ngerti. Gue bisa jamin. Oh. Since track back dikit sebelum gue di multinational company, Yes. gue tuh di agency as a developer, web developer. That's why gue technical areas tuh. Tahu ada lah di ya, situ. ngerti ya. Heeh. Nah di era 2013 sampai 2015 pembahasan di Google tuh, website lu kalau pengen istilahnya paling simple gampang dicari atau SEO, search engine optimization. Ya lu harus sematkan, lu harus put term and condition, legal, privacy di website lu karena Google tuh kan nge-index. Nah, ini istilah nge-index nih ya guys. Iya, iya. Nge-index tuh nge-screen. Jadi brand lu tuh verified gak? Itu salah satunya dengan website. Website tuh kayak rumah. Iya, Iya. heeh. Itu tuh bener-bener kayak si Google tuh istilahnya kalau lo paling simple deh, gue pengen nih account Instagram gue checklist Iya, centang biru. centang ya, heeh. Ya kalau lo bukan public figure kan lo ada effort kan. Iya, Nah salah satunya tuh lo harus verified dengan menginfokan hal-hal itu gitu. Nah as a brand itu term and condition, about, contact, legal, privacy, terus ada cookies, ada segala. Biasanya kalau gue itu ngebagi semua each page. No. Gua kayak tapi kadang kan di term and condition tuh udah banyak tuh ya. Iya, Lo bener. nge-drop down, aduh gue capek. Iya. Nah seharusnya tuh as a customer experience kalau gue, lu di set satu-satu. Jadi lu tuh mengiyakan gitu semua Kebijakan lah rules. partisipasinya. Apa yang si brand ini istilahnya kasih ke lu. Karena di saat lu udah masuk rumah, ya lu udah siap dengan term and conditionnya. Iya. Iya, heeh. Kalau lu nggak baca, ya itu salah lu. Bahaya, kan. iya. Karena lu udah nge-accept itu. Iya. Iya, iya. Sebenarnya bahaya juga term and condition itu kan. Bahaya, Iya, iya. bahaya. Itu sama Panjangnya aja panjang kayak banget, anjing. lu bikin apa kontrak. Iya. Iya, Sama benar, itu. benar. Karena itu dari legal gue ya. Iya. Ya dia yang bikin rule sendiri. Iya, Makanya dia kayak bikin kontrak buat- lu harus baca Iya, karena Iya. Masih itu iya, iya. legalnya si company itu kan. Iya, rumahnya itu lah ya. Iya, dia Yang punya rumah itu. si company itu yang paling simpel deh. Kamu sebagai orang pertama, orang kedua yang disebutkan. Itu kan lu harus baca detail. Kenapa? Iya. Karena si company itu ngedescribe kalau lu dirugikan, lu tanda tangan selesai lu. Iya, Iya. nggak tanggung jawab kayak gitu kan sering Ya kan. karena kan lu udah ada. Iya, iya. Setuju Nah, ya. di website lu dengan nge-yes dan nge-checklist submit, berarti lu mengamini itu. Iya, heeh. Tapi lu ngerti kayak gini suka masih baca gak sih? Baca Term and gua. condition? Oh, Baca iya. lu? Gua- Sampai beres? Baca gua. Kan sekarang sering tuh kayak accept cookies apa lu baca dulu berarti semuanya Baca segala gua. macam. Gua Detail. baca detail. Lu pernah nemuin hal-hal yang aneh gak di situ?
Gue karena salah satunya gue ngebuat itu. Jadi enggak lu pas lagi baca term and condition itu pernah ngelihat satu poin yang aneh banget gak? Yang nempel sampai sekarang? Yang berarti brand lain ini ya, web lain, bukan website yang lain. bikin lu. Bukan yang lu develop berarti. Salah satunya misalkan kayak data lu udah sah kalau gue pergunakan untuk iklan gue. Anjing, ada itu. Ada lah. Poin itu tuh selalu ada berarti. Enggak selalu ada, cuma itu pasti bisa di-mention seperti itu kalau misalkan lo nge-sue ya. Gue nggak, maksudnya di pekerjaan gue juga nggak seluruhnya kayak smooth gitu. Yeah. No, kadang ada juga yang nge-sue gitu, ada yang netizen lah paling simpel karena gate gue kan paling pertama gitu yang kayak marah-marah lu gampang banget kan. Brand A jelek. Nah, legal gue nge-statement. Itu bisa dibalik shoe. Oh bisa dituntut balik lagi Bisa. sekarang ya? Ada Ininya ya, ada datanya ya? Ada. Ada apa? Ada term and condition, kontraknya ya? ada privacy, ada Iya, iya. legal. So, lu mau nge-fight gue, lu punya legal sekuat apa? Siapa? Iya Iya sih. benar. Ayo. Ya misalnya Make ada, sense kan? iya ada netizen yang wah email gue diperjualbelikan nih ya lu pas lu nge-sue si company-nya lu gak baca ininya. Nggak sedalam itu si maksudnya nggak, kita tahu ada kode etik juga kan, ada kode etik. Nah cuma ada hal yang tadi gue bilang salah satunya dengan ini, istilahnya simple deh. Foto lu bisa gue pergunakan untuk materi iklan gue ya. Karena harusnya nggak boleh. Iya, Logikanya lu harus Izin dulu ya. Iya, lu ada acceptance-nya dulu kan. Istilahnya kalau di digital itu, kalau paling simpel kan nge-repost ya. Iya. Nah kalau digital istilahnya UGC. UGC Tahu itu nggak apa? lu? Enggak. User Generated generated content. content. Oh iya, ingat tahu. Kepake kemarin. Kemarin ada bahasan itu. UGC itu user generated content. Itu yang kontennya tuh berasal dari si user. Dari user yang kayak ngasih hashtag apa segala macem. Nah makanya salah satu tips kayak lo harus nge-declare di saat lo as a brand. Yuk gunakan, paling simpel yuk gunakan hashtag ini. Nanti kamu berkesempatan untuk kita repost konten kamu di Instagram kami. Nah dengan itu mereka udah mengamini di saat mereka menggunakan hashtag itu, gua repost. Oh iya. Ya, dengan dia menggunakan hashtag itu berarti dia menyetujui term itu sebenarnya. Iya, itu kan kita udah ngedeclare gitu. Tapi secara code of ethic, gue as a brand gue pasti izin. Oh. Biasanya DM. Soalnya sering juga ada yang gini, Ndra, kayak gue tuh sering dapat iklan di mana si materi ini di Instagram lah ya. Emang materinya si AdSense itu dari si user Postingan yang user. itu sebenarnya boleh nggak sih? Harusnya izin. Kalau udah izin terus iya, boleh. Nggak masalah. Nggak ada masalah karena nggak ada hitam di atas putih untuk kayak boleh gak boleh, kecuali nggak Etis istilahnya nggak? lo. Bukan boleh, berarti etis nggak kalau gitu? Nah makanya tadi gue bilang code of ethic itu nggak etis, tapi di saat sudah izin jadi etis gitu aja. Tapi ada kali ya yang beberapa yang nggak izin juga. Banyak lo, lo apalagi istilahnya big player yang punya budget besar, mau apapun itu, nggak cuma kayak ya gue paling simpel deh misalkan kayak startup lah atau marketplace yang lu bilang, pasti lu lihat di marketplace. Iya sih. Ya udah kan, gue udah yakin itu, karena sekarang lu bisa marah. Iyalah harusnya. Apa maksud gue gini, kalau nggak di screenshot, ada orang yang ngasih tahu, lu tahu? Nggak tahu kan? Sih, bisa Nggak tahu, nggak iya tahu sih. benar. Probabilitas lu bisa ngeliat itu berapa banyak? Paling sekali. Iya. Iya. Gitu. Ini terus Screen capture aja. iya, kalau screen capture lu ngerti. Kalau nggak di screen capture lu ngerti gak? Enggak kan? Oke. Bukan. Itu dalam arti kita yang nge-ads tuh bener-bener harus mengoptimasi kalau ini udah nggak perform diganti. Nah itu tadi kenapa gue bilang di saat lu ngeliat konten lu di Iya. Iya. karena udah ada kayak in charge dan departemen masing-masing di digital tuh juga banyak lagi turunannya, nggak cuma kayak sosial media lah. Sekarang content creator, ada TikTok creator, apa vakansi-vakansi gitu. Ya atau paling simpel lu kalau ngelihat temen lu di agensi kan ada
sosial media, ada copywriter, ada strategis, ada media plan, ada apa lagi ya? Ada PPC udah beda lagi. Terus ada web developer, ada kreatif, ada video. Sekarang video juga diturun-turunin gitu. Banyak part banget di digital juga gitu. Tapi tadi ngomongin tentang si agensi, kenapa si big company ini masih nge-hire profesional buat bukan intern ya apa ya? Ya kerja di mereka tapi nggak untuk as a third party, apa kerjasama nge-develop campaign-nya. Ya, Padahal bukan, kan internal udah ada nih kayak orang yang kayak gue ya. Karena big company biasanya kegiatannya banyak. Jadi agensi aja nggak cukup buat mereka ya? Gak cukup. Ya intern aja gak cukup berarti ya. Internal Harus aja. hire agency gitu segala Gak macam. cukup banget. Gue dulu di saat sebelum istilahnya budget apa ya di cut ya di luar pandemik gitu. Agency itu 10 kali gue Untuk under gue gitu. kantor 10 yang sekarang agensi? lu ini. Iya, Di bawah digital. lu? Iya. Jadi lu kontak tektokan sama agensi gitu? Iya, ada agensi yang buat nulis doang, web doang, Anjing, 10. sosial media, 10 sosial agensi. media. Gua punya Itu beda yang nulis sama sosial media beda. beda. Anjing. Media tulis sama sosial media beda. Beda agensi. Copywriting beda. Biasa istilahnya biasa kita copywriting buat internal atau kita mau buat kayak ke eksternal tuh blogger apa segala macam. Gue belasan. Belum nanti kita ada big campaign, ada event, ada agensi beda lagi gitu. Segitu gue punya internal, punya Iya, ada tim gue juga gitu. Karena kita banyak, biasanya di gue tuh internal as a brand, gue tuh nge-inlinein communicate-nya kayak brand tuh kita punya umbrella-nya kan apa. Nah cuma as a brand kan kita punya produk-produk masing-masing. Nah produk masing-masing tuh bergerak sendiri juga. Nah gue tuh yang nge-communicate each other tuh. Biar semua inline. Iya. In terms of digital. Nanti in terms lagi of 360. Oh, Gitu. oke. Cool Ini kita kan? pakai contoh kasus Dendra ya. Mumpung ada produk, maksudnya biar kebayang juga yang nonton step-stepnya tuh sebenarnya gimana sih awalnya gitu. Untuk memasarkan ya. Untuk memasarkan nih. Secara digital. Contohnya ini aja ya si Barami Kopi. Barami Coffee. Barami Kopi terbaik. Terima kasih. Dia datang ke lu. Ndra, bantuin gua lah ngolah apa? Berarti ya Marketing. buat Gue digital mau marketing gitu. ngepromoin nih. Gue bantuin mau gua lah. istilah gue nggak paling simpel yang orang awam kan. Gue mau bikin viral. Anjing. Capek ya, Kata itu capek ya. banget. Tapi maksudnya istilah kalau kita biar awareness-nya ada deh. Nah, Iya ya. Itu istilah teknis kan kalau yang sekarang biar viral deh, biar orang banyak istilahnya tahu terus akhirnya beli kan. Iya. Ya biasanya gua step Step awalnya nih Barami Coffee datang nih ke lu. Nindra, ini produk gua. Biasanya lu ngapain dulu? gue nganalisis dulu biasanya internal dulu. Lu punya aset apa, kesiapan lu apa. Terus setelah itu ya SWOT itu berarti. iya gue ngasih PR ke Hasbi itu lagi. Ini belum dibahas ya benernya. Itu gue udah siapin sebenarnya. Oke, berarti si Barami pertama datang lu minta analisis SWOT-nya. Iya gue perlu tahu kesiapan lu tuh. Lu udah tahu belum kayak gue tuh strength gue apa, weakness gue apa, opportunities gue apa, threat gue apa. Ini si Hasbi licik nih. Kita udah ngobrol ini makanya dia tahu. Nah, tapi itu karena lu tuh biasanya ya lu kan punya brand. Lu pernah kerja di brand juga kan. Lu ngerti standar itu lu subjektif jadinya. Tapi lu nggak kayak berkaca gitu loh. Sebenarnya tuh gue harus improve apa nih? Iya. Itu tuh di situ tuh yang apa jadi key point kalau rasa gue. Karena gue aja bisa kalau istilahnya gue di brand tuh gue bisa per quarter bikin itu. Bikin analisis gitu. Iya, maksudnya gue nge-review. Maksudnya sebelum gue ngomong ke report, gue nge-review dulu tuh aset gue, internal gue tuh seperti apa. Suatu cetek gitu. Iya. Kenapa gue bilang cetek? Lu pasti simpelnya adalah
weakness lu tuh pasti kecil, pasti dikit karena lu kayak wow strength gue ada, apa, ya, opportunity gue apa. Iya, Nah itulah biasanya di saat lu ngobrol sama gue yang akan nge-review lu. Nah nextnya akan banyak lagi tuh sebenarnya apa kayak tools analisis, lu ada kayak bisnis model canvas dan lain-lain. Udah biasanya gue mau tahu goals lu, objektif lu, terus 5W1H-nya, terus habis itu gua istilahnya nge-breakdown lagi nih. Untuk lo mencapai itu, WW-nya tuh apa? Banyak tools juga tuh WW-nya. Ada yang kayak metodologi ISAS, ada SMART, tahu nggak lo? Smart tuh, gue SS tahu. Kalau Smart tuh nggak pernah. Nah ada yang kayak gitu-gitu deh. ISAS tuh biasanya Jepang. Gue karena kemarin-kemarin di perusahaan Jepang, jadi ISAS tuh Jepang. Oh iya, tension, interest. Nah itu. Action, Share tuh kan. Zaman kuliah kepake. Iya itu bener. Smart tuh ada lagi smart goals. Nah itu terserah lu pakai mau pakai metode apa. Tools itu metode ya, bukan alat berarti kan? Metode. Kan ya. Nah itu tuh biasanya mentalnya seperti lu kuliah. Lu bikin tesis ya ada bab 1 pendahuluan, ada dasar teori, ada bab 3, bab 4 implementasi, bab 5 kesimpulan nih kayak gitu. Itu maksudnya bener-bener real study gitu. Kalau apa ya, ya lu mungkin ngerasanya skripsi selesai. Cuma gue mengimplementasi itu banget. Apalagi kemarin setelah gue pendidikan lagi, itu true tuh. Gue ngelakuin dan lebih dalam lagi. Apa yang tadi gue bilang tuh di awal, karena lo biasanya mau pakai referingnya apa, teori landasan teori lo dari Blue Ocean kah, dari apa kah? Nah itu yang kita gunakan metodologinya. Oke. Gitu tuh baru sampai akhirnya lu bisa jauh ngomong konsep apa segala macem. Biasanya malah dasar objektifnya dulu bab 1 lu aja lu gak clear. Kayak lu di sidang kan bab 1 lu dulu yang lu disikat. Misalnya sidang 3 jam. Ambillah gue terakhir tuh 4 jam tuh ya. Di bab 1 dia acak-acaknya dulu. Karena itu dasarnya. Iya mental lu berubah gak nih kalau digoyang-goyang ditanya-tanya ayo. Baru lu ke dasar teori mah apa cuma ngambil teori taruh, ngambil teori taruh. Di bab 3 lo apa metodologinya tuh gue pakai ini bab 4 baru implementasi. Di bab 4 paling sejam lagi baru ngomong kesimpulan. Bener gak? Maksudnya lo referring way back lagi deh. Pasti itu. Iya benar. Gitu. Berarti tadi setelah biasanya iya baru ngomongin makanya tadi metode paling gampang kayak lo bikin skripsi. Di bab 1 dulu lu kuat. Bab 2 baru lu dasar teorinya pakai apa. Baru kita ngomong ke bab 3 nih. Bab 3 baru yang konsep-konsep. Yang wah gue mau ini nih turunannya ini. Gue ke website, gue ke sosial media, IWO deh. Baru diimplementasikan di bab 4. Kesimpulannya baru nge-report kan. Report hasil dari bab 4 itu ya? Iya dan harus di-report. Lo harus bikin report. Gimana lo tahu tadi evaluasi lo bener apa enggak. Nah 2 poin yang selalu gue bilang apapun itu ya. Maksudnya di saat ngobrol santai atau di saat profesional. Digital atau apapun itu, digital lah. Digital tuh vibe-nya lo bukan trial and error. Trial and learn. Kalau if lo gak nge-trial, mana lo tahu itu error. Iya benar. Gitu. Dan digital itu gak hanya melulu tentang sosial media. Itu tuh. Nah itu ya kuncinya. Terus tadi kan ngomongin trial and error juga ya. Iya. Kalau sepengalamanmu lu gitu di kerja di pengalamanmu kerja di beberapa company gitu ya. Setiap company itu formulanya sama gak sih? Beda dan biasanya gua yang tadi train and learn, gue biasanya paling simple bahasa yang paling lo
sering dengar adalah A/B testing. Ya, ha. Nah cuma biasanya gue bikin plan tuh gue kayak bisa, gue selalu bikin kayak plan A plan B, cuma gue biasa kalau ini big gue jadi plan C juga gue bikin Nah. gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ada si company nyerahin semuanya ke agensi, ada 2 company nih ke agensi. Nah, dibuat 2 company itu si agensi itu bakal pakai formula yang sama atau beda? Tergantung Biasanya. agensinya gitu. Paling simpelnya biasanya sebelum kita milih agensi kita tahu dia handle apa. Kita nggak mungkin nge-hire agensi itu kalau Ada kompetitor kompetitor. Oh, pakai agensi itu. Makanya formula yang tadi di statement lu kejawab gitu. Kita nggak mau Oh iya, istilahnya benar itu. konfidensial itu lu tahu gitu. Kalau lu tahu ya di keep di lu. Oh iya benar. Iya, benar. Karena kan sekarang banyak juga kayak maksudnya kayak brand-brand kecil tuh menggunakan jasa agensi. Ya digital marketing lah. Digital marketing. Tapi Sekarang banyak, tapi yang sama semuanya gitu. di Iya. situ. Mereka belum aware ke situ kayaknya ya. gue juga pengalaman maksudnya karena gue ada. Obrolan gue nih. Jadi gue ada megang ini kreatifnya satu brand lah ya. Dia ngerjain di satu agensi. Cuman di agensi itu dia emang nge-handle emang brand-brand yang serupa. Iya. Dengan produk yang serupa juga. Treatmentnya jadi sama. Iya. Nah itu dan maksudnya kayak kalau ke brand lain formula itu berhasil, Nggak bisa Di brand gua nggak gitu, kayak itu gitu. terimplementasi baik di lu. Iya. ya kan berarti nggak maksudnya tiap itu tuh meskipun Beda treatment sih. meskipun kuenya sama, maksudnya meskipun si Kuenya sama. targetnya Sama. sama, formulanya Approachingnya pasti beda. Harus beda ya. Iya. Tapi kalau kita pakai agensi yang sama dengan kompetitor dulu, formula yang dipakai pasti sama si agensi pasti sama ya? Apa mereka cari gateway yang lain? Biasanya kita brainstorm. Maksudnya gua as a client, gua nggak yang gini loh. Karena gue dulu di agensi mungkin itu yang ngebedain. Iya. Jadi lu tahu ininya ya? Iya di dapurnya gue tahu, juga gue tahu nih pas gue di agensi istilahnya klien asshole kayak gimana. Nah. Nah gue di agensi, sekarang di klien side kan agency side client side standarnya. Gue mah anak agensi, client side mah bego. Itu true tuh kalau Sempat terjadi itu. Karena gue masih yang sama, biasanya agensi, lu nanti di klien mau jadi bego. Nah di saat gue di klien, lu agensi di situ aja, gak ada gitu-gitunya. Nah gue karena masih nongkrong sama anak agensi juga, gue juga di client side juga, dan gue memilih di client side. Jadi gue ngerti ada di dua dunia itu gitu. Dua perspektif Jadi yang gue beda ya. gue di tengah perspektif itu, gue jadi klien yang baik. Tapi kayak lu tuh di luar present, gue tuh suka kayak brainstorming lagi. Jadi lu jadi lebih nih perlu gue nge-hire lu agensi fee-nya gede Iya ya. gitu. Oh, for gue nge-hire lu. Iya Iya. benar. Jadi Gitu. si brand-brand Di situ juga yang harus ini juga ya? kita challenge gitu. Ya si brand juga harus maksudnya harus mencari tahu dulu si agensinya tuh megang apa aja dan apa aja Kan yang telah dia biasanya lakukan. di saat Pitching ya? pitch atau initial meeting, mereka kan ngasih tahu gue lagi handle apa, terus historicalnya apa. Jadi kita as a reason kenapa gue nge-hire lo gitu. Iya. Dan biasanya agensi ini dari brand juga yang kayak ngekurasi, Iya, iya. nggak semata-mata langsung kayak narik enggak, atau Ya itu kan semata-mata di kalau approach gitu. kalau yang gede, kalau yang brand-brand kecil biasanya kan Ya udah, sikat-sikat ini aja. sikat-sikat yang aja penting kan- biasanya. Nah, that's why Awareness-nya masih kurang kalau di situ kalau brand-brand kecil ya. ya that's why Kadang kalau ada dari maksudnya dari pertemanan gitu ya kan. ya. Tapi nggak tahu dia pegang apa aja kan. Tapi ya udah aja pakai gitu. Maksudnya dengan harga segini, gua ngeluar harga segini, lu bakal dapetin ini, janjian ini. Terus ya udah gara-gara itu gua hire lu. Kalau gue sih bisa bilang akhirnya lu challenge lagi aja idenya ya kayak lu brainstorming apapun itu kan. Maksud gue nggak ngomong di profesional ya, misalkan kayak lu band-bandan kan lu discuss kan kayak gitu. Yeah. Lu pengen achieve something yang kayak ini stepping stone gue nih. Ya kayak gitu aja maksudnya ini gue masih kurang puas nih.
lu punya hak untuk itu. Gitu. Iya benar. Dan karena lu udah ngeluarin budget buat itu ya. satu di luar maksudnya mental klien kan kadang ya gue nggak mau tahu, nah gue nggak di situ tuh. Oke, iya. Nah karena kan mentalnya gue udah bayar lu, nggak gitu gue, karena gue udah pernah di agensi juga, gue tahu apa kayak kesulitannya apa segala dapurnya macam, gimana. Nah makanya biasanya gue pegang stratnya, orang oke. strategisnya, orang stratnya. Gue nggak pegang accountnya lah. AE aja lah ya. Ya account mah nanti bolak-balik. Iya mas, maaf mas. Gitu. Tapi sebenarnya kalau lu gitu pengalaman lu dari sisi klien gitu, ke si agency teh mintanya apa sih sebenarnya? Goalsnya lah gitu. Apakah ke sales kah atau Depend. Makanya kadang goalsnya gue pengen nge-awarenessin produk. Berarti lu udah tahu tuh yang lu set itu adalah volume. Volume maksudnya? Lu nyari quantity yang banyak orang untuk tahu kan produk baru. Oke. Berarti itu maksudnya awareness bukan ya? Awareness. Karena objektif. Gue makanya dari based on objektif itu gue pengennya apa nih? Mau awareness, Gue pengen mau selling. awareness atau gue pengen engage atau gue langsung pengen selling. Nah biasanya kalau lu awareness ya budget lu gede banget. Makanya kalau yang ambillah nih 360 bannernya ada, di TV ada, di YouTube ada, di mana bah itu gila. Oke, itu Itu untuk awareness budgetnya. doang ya? Iya, karena goalsnya pengen awareness. Iya, bukan buat konversi ke jualan berarti. Ya pasti ujung-ujungnya jualan, cuma brief ke klien. bakar duit untuk awarenessnya luar biasa. Oke. Gue udah pernah yang kemarin kita ngobrol, pokoknya ada satu case nih ya. Gue lupa gue udah ngobrolin apa lo, ke lu apa enggak. Intinya ada satu brand nih, brand Cina waktu itu dia baru TV. Konteksnya di salah satu online e-commerce terbesar. Iya. Ya. Yang warna apa e-commerce-nya? Yang warna, yang multinasional pokoknya. Udah jelas lah kalau warna mah. Yang multinasional ya. Iya. Terus Kan cuma berapa tuh gitu. Nah dia tuh baru, nah dia pengen aware nih. Orang Indonesia Orang-orang aware pasar tahu nih. TV-nya 3 juta tapi benefitnya AUEO. Dia bakar duit di marketplace itu aja 1M. Cuma return on investment-nya 3M. Berarti dia labanya dapetnya 2M. Iya. Tapi harus bakar duit di depan dulu 1M. Iya. Nah gue pengen kayak gitu. Gue gak berani bakar 1M ya gue gak bisa dapat 3M. Iya, benar-benar. Ngerti gak Iya, jadinya? Iya. Itu. Nah itu lu ada hitung-hitungannya, pernah tahu nggak dari satu perusahaan dia tuh ngeluarin budget buat digital marketing ini tuh berapa persen dari labanya dia? Bukan ngomong laba, biasanya kita ngitung historical way back dulu. Yang tadi kan gue bilang total sales company itu berapa nih. Nah terus biasanya di tahun depan kan pengen achieve lebih dong. Nah untuk achieve lebih biasanya nanti dihitung budgetnya untuk support tim marketing berapa, tim sales berapa, tim produk berapa, tim korkom berapa, yang gitu-gitu tuh di breakdown nanti based on yang budget sebelumnya. Karena pasti nanti if ya lu pengen ngegedein ya lu harus spend kemana kan. Kayak gitu, dan itu biasanya ada persentase juga. Dan itu kalau gua di multinational company, di big company itu lu present ke bos lu present ke manajemen, lu present ke company nih. Nanti ada big meeting gitu. Udah nanti lu meeting lagi ke regional. Regional either di Singapura atau Malaysia. Udah kalau gua tadi yang gue bilang di Jepang, head gua tuh international worldwide ya, gue present lagi ke Jepang. Wah, TikToknya tuh banyak. Untuk budgetingnya gitu. Nanti ada juga budget support yang gitu-gitu deh. Itu ngeset budget biasanya bulan apa tuh, Ndra? Tergantung. Gua Enggak, maksudnya kan kalau misalnya ngeset budget di November, Desember tuh nggak mungkin kan kayak mepet. Berarti lu pasti udah dari jauh-jauh kan? Simple deh. Fiscal year Indonesia kan biasa di Januari. Nah fiscal year Jepang itu biasanya di April. Ntar fiscal year itu apa? Fiscal year itu hitungan satu tahun tutup buku. Nah quarter kan ya 3 bulan ya. Kalau gue di April, berarti gue ambillah di Januari ya biar gampang pemahaman kita semua.
gue ngedrafting itu di Q2. Gue present di Q2 tuh udah ngedraft, gue udah sama bos gue tuh, sama tim gue ngedraft. Q2 tuh berarti dari April, Mei, Juni. Iya April, Mei, Juni. Februari, Maret, April, Mei, Juni Quarter berarti. tiga ya? Di quarter 2 dulu. Quarter 2 tuh udah ngedraft. Iya. Buat budgeting tahun depan. Buat Kegiatan dan budget ya, tapi masih rough banget. Nah Q3 tuh udah present tuh. Udah present. Jadi pas ke Q4 udah ngelok. Berarti dalam waktu Q itu tuh lu sambil ngerjain agenda tahun sebelumnya? Iya dong. Anjir. Tapi ya kan kalau lu di retail fashion kan lu bahkan udah bikin buat yang 2 tahun, 3 tahun gitu-gitu kan setahu gue ya. Ya beberapa teman ya kayak Mano, Asbi kan ada di bidang itu dan beberapa teman-teman lah di retail kayak gitu kan. Nah kalau gue yang di produk gitu, di consumer base, mentalnya Q2 ketiga tuh kita nyiapin. Karena apa? Kalau lu di Q4 biasanya tuh lu udah paciwuh ya istilahnya. Ini udah ribet lah. Udah ribet dengan closingan Tutup akhir tahun, tahun, tutup bukunya. Wah, makanya di Q3 tuh capek gitu. Biasanya untuk nge-planning karena biasanya kan nanti budget lu juga approvalnya ke regional dan ke global gitu. Tapi di Q4 suka ada perubahan nggak? Atau nggak bisa sama Udah sekali? di lock di Q4. Misalkan ternyata Q3 lock. Q3 lock tuh mau ke Q4 nggak ada perubahan yang berarti sih. Kan udah jelas timelinenya each month mau apa, each quarter mau apa, half year mau apa gitu. paling penambahan atau pengurangan dikit aja mungkin ada. Ya nambahnya biasanya objektif baru, komunikasi baru, terus misalkan contoh gue kita mau tap ini SEA Games, yang pas SEA Games ya. Ya udah jadi nambah lagi tuh. Add-on. Oh tapi budget yang itunya mah udah beres sebenarnya. Udah ngelok. Kan itu mah kayak agenda bulanan lu. Agenda bulanan lu kan sebenarnya repeatable kan. Iya. Ya lu yang lu lakuin kan sebenarnya hari-hari itu aja kan. Iya. Kegiatannya. Iya. Ya lu udah tahu sebenarnya mau apa per bulan juga lu udah tahu. Kalau kayak bulan Januari mau ke Februari Imlek. Iya benar. Gitu-gitunya kan Ya, udah udah. jelas Iya, gitu. Nah ya itu lu breakdown biasanya ya malas nge-breakdown aja. Kan nyengir kan. Itu. Ini terakhir Indra. Apa yang harus seorang digital marketing lakukan untuk catching up bersama perubahan-perubahan di dalam dunia digital? Dan menurut lu what happen next di dunia digital marketing ini? Terakhir nih. Apa yang harus dilakukan buat catching up? Perubahan digital itu pasti kan fluktuatif banget ya. Cepet banget kan benar-benar. Catching up-nya ya lu banyak ngulik, terus banyak baca. Ya gua sih sejujurnya maksudnya privilege gua di multinational company, gua tuh juga ada learning gitu dari global. Ada seminarnya kasarnya gitu. Kayak kita ada meeting monthly yang regional, regional tuh APEC ya Asia Pasifik, terus kita ada yang dari global direction, kita udah tahu tuh, itu privilege gua tuh, kayak ini dulu era-era baru pertama verified, feature-feature kan hanya ada yang di verified aja tuh kayak Facebook Live itu cuma ada di verified, yang swipe up tuh cuma yang verified yang bisa dulu tuh, yang link-link. Nah sebelum lu pada udah lakuin, gue udah lakuin. Itu privilege gue tuh. Karena lu di big company itu ya. Iya karena biasanya kayak Google, Facebook atau yang lain-lain tuh udah nge-share. Pasti yang gede dulu ya. Biasanya ya karena gue spending budget juga kan. Itu satu. Di luar gue juga ngulik sendiri. Di luar ngulik informasi. Ya lu harus learn, trial and learn. Lu bener harus nyoba sih kalau rasa gue. Maksudnya sesimpel di saat lu mindset lu mau iklan, harusnya lu tuh membenahi organik lu. Apakah itu sudah? Nah kalau belum, lu lakuin. Nah padahal gampang kan, sesimpel maksudnya semua tuh YouTube ada, Google ada. Cuma biasanya nggak nyoba. Dan ngulik, lu tuh nggak ada partner untuk ngobrol kayak trial and learn. Maksudnya kayak ini gue udah bener belum ya? Nah itu salah satu kasarnya posisi gue di
company tuh ada di situ gitu. Di saat lu nyoba nih kayak pembahasan beberapa Hasbi kan banyak udah nge-spill kan karena gue udah ngobrol. Nah itu Hasbi jadi udah gue mentorin gitu. Nah mentor gue biasanya ya si Global. Udah gitu makanya bisa kayak pembahasan metaverse atau apa gue nggak bisa ngomong karena di implementasinya nggak di situ gitu belum. Ya kayak pembahasan ya NFT lah. Di saat lu nyoba, ya lu nyoba. Tapi kan masih community based banget kan. Di gua yang istilahnya multinasional, kita nggak bahas itu gitu. Udah maksudnya apa ya? Solusi yang jelas nih di real life-nya gimana nih gitu. Terus biasanya di saat point of view-nya tuh yang ngebedain juga lu tuh bigger view gitu loh, helikopter view. Bener-bener lu gak sempit kayak jual enggak. Kita mikirnya tuh jauh banget. Apa ya tadi balik customer experience-nya tuh gimana. Itu tuh yang ngebedain. Makanya istilahnya lu lakuin rasa digital tuh. Cuma di saat pengaplikasian lo di real life atau di lo implementasi di profesional atau bisnis lo, apakah sejauh itu? Apakah tadi checklist yang udah gue omongin udah lo lakuin? Dasarnya belum dulu kan? ya. Belum kan? Sebelum nyampe sana. Bab satunya dulu lah kalau balik lagi. Gitu Iya. Fondasinya. Belum kan? Makanya rasa gue bahkan di big company gak semua SDM-nya terliterasi untuk itu. Maksudnya masih banyak gue harus mengedukasi orang yang ngotot kayak gue udah bener nih. Offline tuh cara persuasif, cara direct selling, cara word of mouth tuh yang paling jitu. Gue harus ketok pintu, ngobrol. Cuma balik lagi, objektif lu apa, target lu apa. Lu udah harus tahu di situ, lu lakuin dulu deh. Jangan jauh-jauh yang AUEO dan lu tahu capacity lu. Kalau lu istilahnya untuk ngeluarin budget 100 juta aja masih gede, ya udah lu yang kecil aja 10 juta. Gak usah ngomong yang MM-an yang programatik karena programatik ya harus spending minimal budgetnya aja 1 M. besar banget gitu. Ya segitu. Paling simpel deh, Maset. YouTube Maset aja. Gue udah bilang nih ke Asli juga. Minimal spending tuh 500 juta. Dan itu lu ngebooking ya gak bisa langsung besok jadi. Lu harus ada slotnya. Untuk seharga segitu aja masih banyak ini ya. Iya dan kalau udah yang tanggal-tanggal catchy. 1, 2, 3. Tanggal kembar ya beres ya. Beres. Makanya gue yang dari tadi gue omongin sih apa implementasi pengaplikasian yang real gue lakuin dan akan maksudnya lo juga atau yang nonton lebih rasional gitu. Gue kan gak jauh muluk yang ngomong jauh gitu. Wi, kayaknya ini semua fundamental dan sebenarnya kayak konseptualnya dulu kayak metodenya marketing funnelnya udah lu jalanin apa belum? Kalau lu belum jalanin, ya lu prepare itu. Karena untuk ngelakuin itu teh, lu harus dealing dengan berbagai orang, berbagai tim, berbagai departemen. Sulit pisan. Iya benar. Rasa gue, karena gue tetap sudah beberapa company yang gue melalang buana, sudah beberapa tahun, problemnya di situ aja terus sebenarnya untuk ngasih apa ya literasi terus ngasih persuasi dan akhirnya ngasih trust untuk kayak kenapa lu harus spending di digital. Spending kan gak hanya ads, gak hanya bakal duit, tapi lu ada toolsnya, ada asetnya, bikin website ada hostingnya. Ya kan, bikin sosial media juga gak gampang. Oh bikin akunnya mah gampang, bikin kontennya, idenya, lu harus sampai
tadi mau agensi kecil gede, lu tetap harus Spending. spending kan, lu harus invest di situ kan. Iya. So, Bener nih ya. Obrolan daging guys. Emang itu tujuannya adalah maksudnya kita bikin teh kalau ngobrol sama musisi, ngobrolin musik lagi kan ya mungkin udah ada atau belum, ya udah kita cari deh sisi lainnya gitu. Sisi lainnya. Siapa point tahu of view yang lain ya. Punya ilmu-ilmu lain yang bisa dibagi juga di kawan-kawan skena. Ini ada skena untuk skena oleh skena kan. Jadi intinya dari obrolan ini yang di garis bawah itu ya fundamentalnya harus benerin Yes, dulu bener. bawahannya, terus dan jangan lupa ini ya trial and learn itu ya yang Ya. paling penting ya. Iya. Lebih testing lah ya. Testing semuanya, belajar dari kesalahan, belajar lagi. Dan Dan digital marketing itu bukan sekedar sosial media ya. wah itu, gue baru main ngomong ini. digital itu nggak cuma sosial media guys. Gue pernah dikasih lihat soalnya man si roadmap digitalnya sama Indra. Clear. Pusing. Lu tahu kan map subway Inggris underground, underground gitu kan. Map Itu lebih ribet. busway lah. Lebih kompleks. Sini, Dan sini, sini, sosial sini. media itu cuma satu poin. Ya, poin kecil itu. Nih Bi gini-gini. Wah, berat juga ya gue kalau ini. Ya pelan-pelan aja kata Indra. Mulai dari awal. Iya karena Gini dulu setiap aja. line-nya tuh ya tadi gue bilang. Di tim digital aja gak usah ngomong tim digital deh, tim lu aja yang lu lakuin. Banyak kan, lu gak Iya. bisa handle semua kan. Yes, Iya. bener. Maksudnya di saat lu baru kuliah, gue bisa semuanya. Di saat lu umur segini, Gak bisa. Iya. udah gue grafis aja. Hahaha. Atau gue video aja, atau gue foto aja. Gue editor aja, gue motion aja, udah lebih spesifik kan. Hmm. Di spesifik aja banyak kan. Iya, benar. Itu makanya lu tahu kapasitas diri lu gitu. Iya Dan sih. di saat lu di SDM, baru lu ngomong ke tim, departemen, company, lu harus ngerti di situ gitu. Iya, iya. Apalagi istilahnya gue nggak ngomong gue di multinasional company nggak akan apple to apple. Lu harus tahu di internal lu dulu Iya. Iya, iya. kapasiti lu segimana Jadi gitu. itu fundamental tadi balik lagi ya. Yes. Iya, jangan sampai lu masih istilahnya kerdil, lu ngelihat udah big player. Iya, Terlalu iya. menggebu-gebu ya itunya. Ya akhirnya nantinya gak sehat ya. Bener Istilah sekarang mah toxic. Anjing. Nanti jadi anxiety, nanti jadi Overthinking jadinya. ya gitu-gitulah, gitu-gitulah gitu. Oke deh kita sudahi aja. Yes. Sudahi Night Chat episode kali ini. Yes, Mantap. terima kasih banyak Indra. Indra. Sama-sama, Insight thank you baru loh. Jauh-jauh dari Bogor nih datang ke sini nih ya. Lumayan bikin pusing ya. Berbagi daging edan. Ingat perbaiki dulu fundamentalnya. Yes. Jangan lupa learn and Trial and and learn. Dan yang paling penting digital marketing itu bukan sosial media saja. Bukan hanya sosial media aja guys. Terima kasih Koenko dan terima kasih Barami. Yes. Kami pamit. Dadah pusing. Dah.